Jadi ada banyak komentar yang bilang kayak gini kemarin di video KO gua. Ada yang bilang bahwa produk KO jauh lebih bagus ketimbang ori. Itu beberapa orang tuh ngomong kayak gitu, ngomongnya sama. Yang pada awalnya gue pikir ya memang benar ketika kita pertimbangannya ke Hasbro, tapi ada hal yang mendasar banget yang mesti kita tinjau ulang dari pendapat itu. Yuk kita bahas. Jadi pertanyaannya adalah, apa benar produk KO itu jauh lebih bagus atau lebih baik dari produk orinya? Jadi di sini dari yang gue pelajari itu ada 3 dasar tipe atau jenis dari figur-figur Transformers. Yang pertama adalah yang transformable, yang bisa ditransform atau bisa dirubah dari form mobil ke mode robot atau sebaliknya. Dan itu biasanya kita temuin di serinya Hasbro dan Takara, yang memang segmentasi mereka itu untuk anak-anak dan biasa dijual di Kid Station tuh, tempat ngumpul anak, sesuai banget nama-namanya. Terus yang kedua adalah yang movie akurat tuh fokusnya. Dia ngandelin kemiripannya di movie dengan skala yang cocok sama di movie, terus kemudian ngunggulin artikulasi. Dan ini segmentasi marketnya adalah dewasa. Terus kemudian yang ketiga ada berhala. Statue atau patung atau pajangan lah. Pokoknya biasanya ini segmennya adalah untuk orang-orang pecinta seni atau orang-orang yang memang menginginkan sebuah karakter itu yang berpose statis tapi ikonik yang ada di movie-nya. Nah, dari 3 tipe itu kita udah dapat gambarannya ya, bahwa si Takara dan Hasbro ada di ranah segmentasi anak-anak, di figur-figurnya yang bisa ditransform. Jadi kalau misalnya pandangan lu adalah bahwa Transformers harus bisa ditransform seperti yang ada di movie, maka di sini lu udah masuk ke segmentasi anak-anak. Tinggal pertanyakan, lu dewasa apa anak-anak gitu. Cocok nggak? Ketika lu misalnya merasa bahwa gue udah dewasa, lu udah dewasa nih, terus kemudian ngelihat figur-figur dari Takara dan Hasbro ini ternyata nggak cocok, ya balik lagi karena memang segmentasi mereka buat anak-anak. Jadi nggak penting kualitas, yang penting adalah mewakili bahwa ini kelihatan seperti Optimus, ini kelihatan seperti Bumblebee dengan kemampuan yang juga mirip yang ada di movie-nya, bisa ditransform dan fungsinya adalah mainan. Ini mainan anak-anak bisa dimainin gitu, yang harus juga didampingi oleh keluarga karena bahaya bisa tersedak kayak gitu. Para KO ini seperti Wejang, BMB, Baiwei atau apa segala macam ini muncul biasanya tuh ngambil dari base desainnya itu MPM punya si Takara dan Hasbro ini di seri Masterpiece-nya, Masterpiece Movie atau apa gitu. Mereka ngambil ini terus kemudian dialihin tuh dari segmentasi anak-anak ke dewasa biar bisa diterima oleh dewasa. Caranya gimana buat bisa masuk ke market dewasa adalah dengan ditweak sono sini, dikasih tambahan detail, bahan yang lebih berbobot kayak ABS, bahkan besi gitu, alloy apa segala macem, dengan tetap tidak meninggalkan kemampuan dia transform. Karena apa? Karena base-nya cuma molding dari Hasbro, dibikin ulang. Makanya bisa ditransform juga karena memang cuma ngikutin aja apa yang udah jadi gitu. Terus ada pertanyaan, gimana kalau produk orinya nggak rilis? Ya KW-nya juga nggak rilis. Kan gitu sederhananya. Kocak tuh yang nanya. Nah, pada akhirnya kemudian muncul anggapan bahwa dari materialnya, detailnya, artikulasinya, apa segala macam, looknya gitu, pokoknya dari kualitasnya katanya lebih bagus dari seri orinya. Ya jelas, mainan anak lu bandingin sama kebutuhan lu di standar dewasa, ya jauh kemana-mana. Nah ini yang kemudian menciptakan bias itu bahwa produk KO jauh lebih baik dari produk orinya. Terus kemudian mereka ada di segmentasi berbeda. Ya iya, karena memang produk KO itu dibikin untuk segmentasi yang berbeda, mengubah market anak-anak sebagai mainan ke dalam market mainan dewasa, tapi jatuhnya ya mainan. Dan untuk menghindari hukum, mereka ganti-ganti namanya, Star Leader lah, apalah, kayak gitu-gitu. Biasanya mereka itu nggak peduli tuh dengan harganya, jadi mereka bisa jual lebih mahal dari orinya karena apa? Karena material yang mereka bawa tuh lebih berat, lebih bagus gitu, ketimbang yang versi orinya. Dari mulai catnya apa segala macam, pokoknya lebih gitu. Dari situ mereka bisa jual mahal karena apa? Udah masuk ke segmen dewasa. Orang-orang dewasa ini yang kena tipu ini dijejelin tuh sama produk-produk mereka yang katanya lebih bagus. Yaitu biasanya yang muncul dari situ tadi gitu. Nah, terus kemudian belakangan ini juga kan banyak tuh yang muncul dari brand-brand KO yang udah lepas dari Hasbro atau dari moldingnya si Hasbro, kayak misalnya si Magnificent Mecha. Terus ada juga si, lupa gue namanya, termasuk kemarin yang ada di Cyber Era. Dia tuh ngambil molding bukan dari Takara Tomy sama Hasbro lagi, tapi dari
3Zero. Yang mana 3Zero ini segmentasinya sedari awal sudah di kalangan dewasa. Masuknya ke ranah kolektor, bukan lagi sebagai mainan, tapi sebagai action figure yang ada nilai karya seninya di situ. Bisa dipakai buat pajangan gitu, bukan buat mainan lagi. Meskipun ada banyak artikulasi, itu cuma buat pose, bukan lu main orang-orangan kayak gitu, lu berantem-berantemin, enggak. Itu buat pose-pose ketika lu pajang gitu. Ketika KO ini ngambil dari base yang udah ada marketnya sendiri dan kualitasnya udah terpercaya, pada akhirnya mereka main di mana coba? Main di harga. Mereka nggak bisa nandingin kualitasnya, nggak bisa sebanding atau mengunggulinya, maka mereka main di harga. Jadilah opsi bahwa dengan harga yang lebih murah, kualitasnya sudah setara atau sudah bagus gitu. Kalau nggak kayak gitu, mereka mau jual di mana? Apa nilai plus yang mereka bisa tawarin gitu? Mereka cuma copy, nggak lebih bagus pula dari orinya. Jualannya di mana? Di harga bawah. Jadi sebenarnya, anggapan bahwa produk KO lebih baik atau lebih bagus dari orinya itu bukan karena produk KO itu memang berkualitas bagus atau lebih baik atau lebih bagus apa segala macam. Tapi cuma karena elunya yang salah segmen. Lu salah segmen market. Lu ngebandingin market mainan anak-anak sama kebutuhan lu sebagai dewasa, sebagai kebutuhan koleksi gitu. Ya nggak nyambung. Jadi sampai sini udah jelas sebenarnya ya, anggapan bias-bias ini muncul dari mana gitu.